Wacak ngasing Selasa, Mbak. Wis mulai. Oke, gimana? Bentar. Piye, Chandra? Nggih, Mbak. Selasa. Bukan Selasa tok ya. Nggih. Ini tanggal 12 besok itu. Nggih. Sampai Jumat. Ini tanggal 16 ini. Ini minggu yang sangat berat sekali. Ya kan? Nggih. Akan banyak sekali news, akan banyak sekali peristiwa di semua negara kecuali Jepang. Kecuali Jepang sama NZD AUD karena dia sudah meluncurkan rilis lebih dulu. Kecuali Jepang. Ini nanti Senin langsung GDP-nya ini apa itu Inggris, GDP-nya. Selasanya juga langsung Kanada, ini bagi yang pecinta oli hati-hati. Kanada ada sepik. Terus tetap yang di Selasanya tanggal 13. Terus GBP terus lagi ya karena ini akan menaikkan suku bunga kan. Dan yang terakhir ditutup sepik. Nah, ini kuncinya nanti. Yang gold yang ada unsur dolarnya dipantau Selasa ini. Ini Selasa ini dipantau CPI-nya gimana? Dari CPI ini nilai inflasi ini akan menentukan Fed di malamnya. Besok dini harinya menaikkan suku bunga berapa. Nanti dipantau enggak apa-apa. Kita belajar bahkan di PA-nya juga kebaca, jangan salah. Karena harga itu di saat nyusun catnya itu sudah menunjukkan hanya akan ada pemadatan harga rata-rata CP ZB kan gitu. Jadi nilai inflasi ini nanti kalau nilainya ini merah ya, tolong ya, kalau nilainya ini merah itu berarti dolar memang melemah kan gitu. Kalau dolar lemah berarti nilai inflasi Amerika itu turun. Nilai inflasi Amerika turun itu adalah tujuan dari Fed itu sendiri. Ya kan? Nanti kalau ini nanti naik, nilai inflasi ini naik. Kalau ini nanti biru itu hati-hati. Dolar itu akan menguat karena 50 basic point yang akan diumumkan Kamis dini hari nanti akan menjadi 75 basic point. Ya kan? Iya. Jadi nanti clue-nya kalau dolar menaikkan suku bunga itu di atas 50 basic point atau potensi ke 70 basic point itu inflasi nggak membaik, malah warning ke apa? Warning ke sebuah resesi. Makanya nanti dipantau dulu kalau hari-hari minggu ini mungkin scalpingan saja dulu ya. Nanti kita carikan pair apa toh enaknya kita itu masuk di mana kan gitu. Ini gunanya sentimen penting banget. Semua trader membaca ini kok orang casual nggak mau membaca ini, hanya Anda cukup mengamati volatilitas merah-merahnya ini aja loh kan gitu. Tidak harus komplit. Kuncinya ini dan semua negara kecuali Jepang sama NZD sama AUD itu kompak menaikkan suku bunga itu rata-rata 50. Rata-rata 50. Ini setelah nanti Amerika menaikkan berapa? Langsung disusul apa? Australia. Iya kan? Ini unemployment rate-nya, penganggurannya, kenaikannya kemarin sudah. Terus disusul apa? CHF. Dengan SND-nya ini 50% kan? 50 basic point kan? Ya? Terus disusul lagi GPP-nya itu sendiri 50 juga kan? Terus euronya coba ini hari-hari maut ini Kamis. Terus langsung disusul euronya 50 juga. Oke. Berarti apa tindakan kita? Ayo coba. Apa tindakan kita? Asumsikan kalau nilai inflasi itu ya langsung pindah neng trading view. Ntar
Ini. Oke, berapa peserta Indra? Full, Mbah. 20-an. Ya, ini indeksnya. Jangan gelap mata, yang menggerakkan harga itu ini. Ya kan? Nggih. Ini indeksnya. Nanti itu kalau si FOMC di dalam petnya itu hanya 2 nanti keputusan kita. Tolong jangan merah dan birunya loh ya, nilainya loh ya. Nggih. Antara 50 basic point atau 75 ya enggak? Nggih, 75. 75 basic point. Ini si kunci, ini tingkat kenaikannya nanti. Makanya saya pesan, walaupun ini kesannya memang agak menakutkan dalam arti selama kita ada saya enggak usah takut, ya kan? Nggih, Pak. Karena apa? Karena ini momen kawan-kawan. Di saat momen yang tepat, di saat kita masuk ke laut untuk mencari ikan, ya ini momen yang besar. Kalau kita dapat momen ini sangat luar biasa, akan memberikan PIP itu bukan besar lagi, tapi panjang, lama gitu kan. Ya kan? Nggih. Jadi misalkan buy, ya buy TP tunggu retrace, buy lagi TP tunggu retrace. Misalkan sell, ya sell TP tunggu retrace, TP tunggu retrace. Loh, kok ada bahasa TP Pak D? Ya ada. Karena apa? Ya psikologi Anda. Karena Anda, saya yakin Anda lebih takut menahan biru kan daripada keploting. Jadi nanti misalkan sell, ya ditarget. Oh saya hanya akan TP sell atau B itu berapa pip sih, saya tutup, tunggu retrace-nya lagi, cari base AB-nya, cari support resistnya, untuk kembali lagi bukan melawan arah. Itu namanya orang nggak tahu arah kalau melawan arah, ya kan? Tuh, ini terus clue-nya, resesi itu hanya akan terjadi di saat nilai inflasi itu di ambang batas. Ambang batasnya inflasi Amerika sendiri itu berapa? 6%. Oke, nanti Anda akan mendapat jawaban. Ini hari ini datanya. Hari ini data inflasi Amerika itu masih di ambang batas 5 sampai dengan 5,25%. Makanya ini kita pegang. Yes. Kalau ini sudah resesi. Oke. Dra? Nggih, Pak. Yoli, bahaya yolimu. Ya. Ini masih kalau sudah resesi, kalau ini nanti masih tahap inflasi membaik. Makanya nanti dengan adanya data ini potensinya dinaikkan hanya ini. Oke? Oke. Nah, misalkan nanti CPI-nya yang Selasa itu biru, ya kita berharap itu kenaikan dolar itu hanya sesaat. Oke? Oke. Tapi kalau nanti CPI-nya itu merah, yang Selasa itu, tolong ini ditamkan. Kalau CPI-nya Selasa itu merah, dolar itu sudah 100% akan ambil yang ini. Oke? Oke. Tapi kalau CPI-nya nanti biru dan angkanya melebihi dari ekspektasinya yang 5,25% bahkan sampai ke 6%, berarti dolar itu akan ambil kebijakan ini. Ini clue-nya seperti ini. Ini penting. Penting banget. Nah, terus apa yang kita lakukan di pasar, Pak D? Kan gitu. Yang kita lakukan di pasar, oke, kita asumsikan karena tidak ada yang tahu, kita hanya tahu data. Kita mempunyai data penting. Ini data pentingnya. Data penting itu kita kunci dulu. Setelah itu berarti dari semua negara tadi, kecuali gold, ya kan? Kecuali gold, jangan salah, kecuali gold,
semua negara itu, semua itu sudah masa-masanya bangkit ekonominya. Setelah dolar itu kemarin menggila, ini dolar turun kan? Nggih. Inilah terus kuncinya. Kita cari safe haven-nya. Safe haven apa? Safe haven itu hanya dua. Safe haven yang tahan banting itu hanya dua. JPY dan CHF. Yes, sampai di sini paham? Nah, karena JPY yang sendiri lagi karu-karuan, karena Jepang sudah resesi, tinggal CHF. Di dalam konteks ini, Forex Factory-nya, CHF itu datanya itu muncul setelah ini. Oke? Paham ya? Iya. Berarti CHF itu akan diumumkan setelah FOMC, si Fed itu menaikkan suku bunga. Dia akan menaikkan suku bunganya itu malamnya, besoknya. Dalam arti ini dini harinya, ini Kemisnya. Oke? Paham? Oke. Satu. Terus sama GBP Inggris kenaikannya malamnya, euro juga malamnya. Berarti dia itu menaikkan suku bunga tapi setelah Amerika menaikkan suku bunganya itu sendiri. Itu fungsinya apa? Fungsinya gini, kita itu untuk membackup apa yang akan dilakukan pelaku pasar. Contoh, sebaik-baiknya negara, contoh Kanada kemarin menaikkan suku bunga, ya kan, Dra? Nggih. New Zealand menaikkan suku bunga, Australia menaikkan suku bunga, tapi mendahului Fed, mendahului Amerika. Di saat Australia, Kanada menaikkan suku bunga, seharusnya naik gini ya. Nggih. Karena dolar yang menggerakkan harga, tiga negara itu merilis berita suku bunganya walaupun dinaikkan. Begitu disusul dengan berita Amerika, ya akan nungsep. Oke? Oke. Ini konsep ini dipahami, karena kita ini di sini itu minimal kita itu harus tahu. Selain PA-nya kita tuh tahu, oh ternyata gini loh, trader yang benar itu gini. Terus yang akan saya sampaikan, ini coba. Satu, apa tadi yang menaikkan suku bunga setelah Amerika? Euro. Oke? Terus? Oke. GBP. Yes? Nggih. Terus? CHF. CHF. Nih, Anda nanti fokus ke tiga pair ini yang berpasangan dengan dolar. Kenapa enggak CAD sama JPY? Enggak usah. Karena dia menaikkan suku bunga itu mendahului Fed. Oke? Oke. Nah, ini coba. Terus misalkan kita kunci ke CHF. Misalkan kita akan memantau pair USD CHF. Ya kan? Ini coba kita pantau. Misalkan kita ngomong saya akan memantau itu mencari PA-nya di sini, saya akan marking ini. Ini ya. Kalau Amerika nanti betul-betul menaikkan suku bunga dengan data ini, dan dia menaikkan suku bunganya itu hanya 50 basic point, Amerika akan turun ya? Yes? Paham di sini? Paham. Terus CHF akan menyusul menaikkan suku bunga. Kalau Amerika si Fed itu kita masih bertanya-tanya akan menaikkan berapa, itu diukur inflasinya karena berhubungan dengan ekonomi global. Nah, Amerika sing dipikir dunia. Paham nggak? Tapi kalau CHF, Euro, GBP hanya memikir internalnya untuk melawan dolar. Berarti potensinya CHF itu sudah tidak tanda tanya. Tetap dia akan menaikkan suku bunga. Oke? Sesuai ekspektasi. Kalau Amerika masih tanda tanya, makanya ini momen ini kita tangkap. Mumpung Amerika ini kegasian nek ngumum ke. Oke? Oke.
Ya, sampai di sini paham ora khususnya Yusran ini. Aja guyu. Iki jangan kok nek Yusran gak paham berarti menune tadi sak kleru. Ya. Nih, coba. Terus Penting lagi Om Yus tenan. lu Anda jangan Oke. ngomong menjadi trader hanya kalau Anda Iya. belum paham ini kawan. Dereng kula dereng paham nih. Ya ngaku wae Pak De luwih seneng ya kan. Karena jangan ngaku Anda akan menjadi seorang penjudi di sini. Kalau Anda enggak paham ini. Nggih, Apa? Iki kudu paham. Ilmune teknikalnya gamannya senjatanya entry itu sudah melalui edukasi. Iya kan? nggih. Ini Anda itu sudah mempunyai senjata tapi sepihak hanya senjata entry. Senjata melihat faktanya belum. Fakta market itu bukan hanya enggap, pekot itu bukan. Ini loh. Oke, Om Diki? Oke. Om Diki? Ya Mbak, hadir. Ya. Kalau kita hanya menganggap enggap, pekot sebagai, ya itu jangka pendek. Sekarang kemarin coba supply and demand apa? Sekuat apapun, break retest sekuat apapun. Signal buy muncul berapapun, begitu dolar tetap dia koreksi dalam kenaikannya, Kanada menaikkan suku bunga mendahului Fed, Yoli nggak terbendung, ya kan? Nggih. Ini fakta kawannya, ini fakta, itu ya. Nggih. Yus dan yang lain, ini ya, kita ngomong saja, gini. Sekarang ya kita bolehlah berasumsi. Ya udahlah potensinya Fed tetap menaikkan suku bunga hanya 50 ini. Berarti dolar turun. Turun. Yes. Dolar turun. Nih. Terus euro sama GU ya jelas dia nggak usah kita bertanya-tanya, dia tetap menaikkan suku bunga. Tetap menaikkan suku bunga. Kalau nggak menaikkan suku bunga, ya resesi sendiri. Apa ada negara yang menantang resesi kecuali Jepang? Ya kan? Yeah. Nih coba. Ini maksud saya. Kalau nanti itu dolar menurunkan menaikkan suku bunga hanya 50 basic point, berarti dolar down kan? Yeah. Dolar down. Ini posisi dolar down. Turun ini catnya, dolar down. Ini, Yus. Oke? Nah, terus yang di depan euro secara tidak langsung dan hampir pasti naik. Ya kan? Yeah. Naik si euro sama GBP sama saja. Berarti implementasi ke market yang dibuat cat apa? Ini kemarin sudah saya suplai itu indeks antar negara. Kalau yang depan naik, oke? Mata uang yang depan naik itu tetap sesuai. Tapi kalau mata uang yang di belakang ini turun, itu kebalikannya. Berarti euro USD akan potensi naik. Oke? Gold juga akan potensi naik. Ini euro USD, GBP USD ini sama. Sekarang tinggal ini. Kita rembuk yang ini. Coba. Makanya Yuson kudu mangane gak salah Yus. Nek manganmu salah kacau ini. Ya. Ini coba. Di saat USD nanti menaikkan 50 basic point karena mata uangnya mayor di depan, USD akan turun. Oke? USD akan turun. Ini jarang loh seperti ini sebenarnya dibahas di luar. Ya Tandra, Nggih, no, wong asine kuncine penggerak market niku fundamental, teknik napa pun lho diteraki. Ini ki asine trader sing purun melajari ngoten lho. Jujur ya kawan-kawan, ini sebenarnya
ndak semua ada loh di luar sana. Oke? Nggih. Ya sangka cintaku harus sampean-sampean kuwi wae, ya kan? Nih, dolar Makasih, akan Pak. turun. Gitu loh. Kalau hanya menaikkan 50 basic point. Dan CHF nggak usah kakean pikir, nggak usah dibedek. Jelas dia menaikkan suku bunga. Karena dia safe haven. Nih. Coba apa yang terjadi di market? Di saat yang depan turun, jelas catnya turun. Yang di belakang menaikkan suku bunga, catnya naik. Karena dia di belakang akan kebalikannya. Ki. Loh, kini harus pengen profit wakeh iki. Jadi enak sel iki so koyok disurung ngarepe medun, gurine mendukung. Oke? Oke. Ini baru paham mesti ini. Paham, Iya. ampun paham. Ayo yang lain dicerna dulu, tidak bertanya tapi bercerna. Nah, bertanya iki percuma takon iki, ya. Jujur nggak paham, Mbah. Masa Om, Sumpah demi Allah nggak paham Bunda kayak gini, Om. Ada ya belas sembarai Mbah. Ini Om takjub dengan apa ini? enggak Om Om. Jan. Ini sebenarnya enggak Bunda. Kita ngomong fakta. Iya ya Mbah. Nanti kalau besok Kemis dini hari itu, kalau dolar itu newsnya hasilnya merah, ya kan? Dolar akan turun. Sedangkan negara CHF, negara Euro, negara GBP itu positif menaikkan 50 basic point. Makanya nanti gold, Euro USD, GBP USD itu mencari base setelah ada keputusan. Paham? Paham. Oke. USD CHF mencari sell setelah ada keputusan. Nah kalau memang ini nanti keputusan nggak sesuai, PA-nya yang kerja. Oke? Oke. Nah, misalkan Amerika ngamuk 75 basic point, ya kan? Nggih. Nggak akan berarti apa-apa semua negara. Negara lain pakai kepala kasih kaki, kaki kasih kepala, kalah sama indeks. Oke? Oke. Percaya Pak D? Ya kan? Iya ya Mbah. Dolari rajane. Pokoknya ini berarti apa? Tugas Yusron dan kawan-kawan, Om Diki dan kawan-kawan, mumpung ada waktu masih menunggu Rebo, marking ini ya. Oke? Ya. Nih, marking ini. Kan gitu kan? Ini loh sing tak maksud. Nek entry Pak D gak ngejak. Wong Anda sudah tak bekali ilmu. Coba mempelajari market secara PA-nya dan secara sentimennya wis tak kei bocoran. Kan itu kan? Nggih. Terus gimana cara? Ayo coba. Tambahan Pak D. Yes, iki ora trimo tambahan nah iki. Iki Daniel iki. Wocokno. Nah. Iya. Tambahan mengenai tentang Terus Uli. karena kan mengingat itu kan kenaikan suku bunga terakhir tahun ini kan. Pak. Yes. Jadi perlu diperhatikan juga proyeksi ekonominya Amerika. Ketika derenge sebelum Powell konferensi kan niku apa namanya sebelum pengumuman suku bunga itu kan ada ekonomi projection. Kan ada CPI. Ada kan inflasi. Kalau mungkin inflasi sih, kalau yakin inflasi juga Amerika pasti akan semakin membaik karena CPI kemarin itu juga membaik. Inflasi membaik dalam konteks tertentu berarti akan menunjang Fed hanya menaikkan suku bunga 50 basis point. Nah, kenaikan suku bunga itu sih kemungkinan besar 50 basis point kemungkinan besar. Cuma Oli jangan salah. Ini Oli. Proyeksi The Fed, proyeksi ekonomi Amerika itu proyeksi ekonomi itu The Fed kemudian mengeluarkan pernyataan bahwasanya 2023 masih akan agresif menaikkan tingkat suku bunga. Dolar akan naik, Pak D. Iya. Jadi 50 basis point itu harus ditunjang dengan pernyataan FOMC. Powell nanti dia akan menyatakan 2023 ke depan itu dia akan agresif enggak? Oke, ketika hanya naik 50 basis point tapi kemudian pernyataannya Powell waktu FOMC itu menyatakan 2023 masih akan tetap agresif menaikkan suku bunga karena ditunjang
ekonomi Amerika yang semakin baik, ekonomi projectionnya, ya kemungkinan besar dolarnya naik. Tapi kalau Powell tidak menyatakan apapun, tidak menyatakan Arab agresif ki, Arab aku harus slow-slow aja, itu ya, ya kemungkinan dolar turun malah. Nah, iya, makanya nanti apa sikap kita ya itu kalau sesuai analisa kita ini sesuai ini analisa kan gak Pak D tuh ini pakar tuh ini ya kan Pak D hanya menyampaikan jadi nek sesuai analisa pakar itu ya kayak JP Morgan mantune Jokowi ini mergane yang JP Morgan loh si Erina gue hati-hati loh wong Solo loh wong Solo gue anak sing kerja di JP Morgan lembaga keuangan Amerika loh. Oke. Nah, makanya kita itu bangga banget ada orang Indonesia yang kerja di sana. Notabene-nya itu lembaga trader terbesar di dunia, ya kan? Kecuali institusi. Ini ya, Oli kecenderungan masih dihantui sama Cina. Cina walaupun sudah akan membuka lockdown tapi lagi buka-buka. Hanya PHP tok. Makanya Oli jangan di-buy dulu, ya kan? Ojo dibesek, malah ditunggu koreksi nih. Go Oli kelune, Om Chandra sama Om Daniel, kelune ditarik di catnya masing-masing, kunci harga ini open, ini ya, ini dikunci open 2022 ini. Ini opennya 2022 sama opennya nih 2020 bukan 21 20. Ini hari ini harga oli masih di tengah-tengah sini. Masih di tengah-tengah sini. Oke, yes. Itu nek gelem koreksi rono, ya kan? Wes, saya sak kemengmu TPN open iki. Untuk sementara target penurunannya harga open 2020. Berarti 51,2. Iya, masa ya tak ya buka nih. 51,2. Tak buka ke ya kawan-kawan ya sebelum kita bikin podcast tak buka ke. Ini Oli dipantau nanti. Ini rada lemot deh. Ini ya. Ini opennya enggak betul nih pasti opennya berarti 61. Ki Om. Ini ya. Ki regane 75573. Open tuh Pak Di. Open monthly nih dong. Oh, iya monthly, open. Monthly Januari dong. Jadi ini datanya, jadi nanti tunggu dia misalkan koreksi ya tunggu di sini 75573. Ini karena akan mencari sesuatu yang besar loh, Ndra sama Om Daniel ya. Nggih, Mbak. Cuma mbok coba-coba mbok urusan karo setoran umpama karo nggo jajan iki kan baisel-baiselmu mendino kuwi ya. Nih. Ini Oli nanti turunnya ke sini. Ini. Wes. Kayak tak terbantahkan ya sing 6 piro kae. Nggih. Cak siji ya. Oke. Selamat Cina Itu 61243 kali 61265. 61 nggih, 61243 gini. Ya, misalkan nanti Anda misalkan kok gamang ya ini base-nya. Nih. TP base-nya, TP levelnya, oke? Ini mohon diperhatikan untuk Oli. Nah, misalkan nanti strukturnya gimana? Nah, ini kan koreksi ya. Tuh, koreksi kan? Nggih, koreksi nih. Koreksi. Terus apa yang kita lakukan dengan koreksinya itu? Piye trele putuku wis dadi burung? Sing Selasa Pak Den dikirim. Wong kula nembe anu kula napa kula tumbas tarikane niku. Yes, ini ya. Ini dia Om Daniel ini. Loh, kan? Nah, di sini 575 siang. Kemarin doh Pak D iki wis sel ning kene nah ora ajak tapi. Kula pun sel mulai gini. Bae nyobat kok. Ini ya. Tapi nek iki kok nek nyobat malah tak seneni. Ya. Apa sel itu, Pak Di? Ya misalkan ini nanti koreksinya dalam.
Ya kan? Ini kan juga berhubungan dengan suku bunga dan Kanada, Kanada Speak kan. Nah, ini nanti kita tunggu di sini. Ya, ini level karbit yang dulu tak pengen bakalan teko kono Oke. Sekarang forecast. Saya forecast tidak goal karena apa? Hampir sama bentuk catnya. Ya, Yus? Yusran? Karena hampir sama bentuk catnya. Hampir sama bentuk catnya. Jangan asumsikan kita nanti kok goal wae engko dikira Castle engko grup goal, ya kan? Coba ke apa? Euro USD sama UCHF ya? Ya, Euro USD sama UCHF. Ya, ini sudah tak marking PA-nya. Ini monthly-nya. Ini ya kawan-kawan ya. Nanti kalau sip. Nih. Ini caranya Pak D. Caranya Pak D gambar piye kan gitu kan. Om Diki masih? Isra? Ini apa itu? Anak suara apa? Ini ya. Ini coba. Ini sudah levelnya sudah tak tandai semua. Ya seperti yang diajarkan Om Sam. Ini tak tandai semua. Ini hampir sama dengan goal. Jadi marking ini nanti Anda aplikasikan marking di goal itu sama saja. Oke? Amin. Ini level penting. Ini level penting. Ini support asisten penting kan? Ya kan? Ini dalam bentuk base. Itu dalam bentuk base. Support asisten dalam bentuk base itu boleh. Tidak harus dalam bentuk level. Kalau bentuk level ya di shadow-nya. Nah, terus bentuk kalau mengaplikasi ke bentuk garisnya gimana toh Pak D? Ya ini bentuk garisnya. Oke. Resisten, support, resisten, oke? Oke. Tuh. Nah, sekarang kita harus paham struktur dulu. Ini satu forecast, keduanya juga kita mau memberi tambahan dalam soal tradingnya. Ke strukturnya. Di dalam TF monthly-nya, EU itu sendiri, sebenarnya tren besarnya kan turun kan karena dolar itu kemarin menguat luar biasa, ya kan? Dan di dalam bulan-bulan terakhir, hari-hari terakhir itu dolar drop dan ini naik. Berarti konsep strukturnya kita pegang. Berarti ini high, low, lower high, membuat low yang lebih rendah, high yang lebih rendah, dan low. Ini strukturnya. Cara sebuah high low di dalam high low minor itu nggak ngebreak apa-apa, itu nggak usah ditandai. Paham? Ini nggak usah ditandai karena lebih tinggi ini, oke? Oke. Ini terus sekarang dari segi wave-nya. Kenaikan sekarang ini ke atau Pak? Kan gitu kan? Ini ke wave berapa? Sedangkan high low-nya ada di sini. High low terakhir ada di sini. Jadi ini langsung kita mempunyai wave. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Oke? Oke. Berarti kenaikannya ini dalam koreksi besar. Ingat, kenapa ini 4? Ini kuncinya. Ada 1 sebaris itu wave 4 itu sebaris dengan 1. Oke? Dan wave 3 itu wave yang sering mengaplikasi sebuah koreksi ABC, XYZ dan lain sebagainya. Jadi di sini di dalam 3 itu sendiri ada ini. ABC. Yes. Ya kan? Yeah. XYZ ABC bebas.
Terus sekarang kalau kita ini ya melihat market itu enak-enak seperti ini sebenarnya. Makanya Anda itu boleh scalping dalam masa-masa dalam pencarian jati diri. Nanti kalau sudah punya modal, Anda akan lupa itu scalping, ya kan? Nggih, Pak. Ini ya 1, 2, 3, 4, 5 itu impuls besarnya berarti goal apa si EU ini dalam masa apa? Dalam masa A, besar. B, C. Ini dipegang. Ya kan? A, B, C. Ini Yusan mungkin tambah bingung. Paham, Yus? Paham nih. Wis kudu paham. Penting iki sik, iki gak perlu wong pinter kok. Iki perlune wong kendel. Nggih. Ini karena sangat apa itu tidak begitu objektif. Jadi apanya objektif ya apa toh? Apa Om Daniel? Subjektif, Pak. Nah, kan gitu. Ini sangat subjektif, satu orang beda. Nggih. Nah, maksud saya gini. Kenapa kok Pak D berani mengasumsikan C itu di sini? Ini alasannya gini. Di saat ini itu tren turun. Oke? Oke. Berarti kan kenaikannya ini korektif toh. Ya? Nggih. Nah, yang dinamakan korektif neng diwae sekolahe. Korektifnya neng pibo retracement, oke? Oke. Nah, kan itu kan. Nggih. Berarti kita menemukan ini level akhir koreksi. Karena harga itu kalau sudah break level 161 itu potensinya tidak korektif. Dia akan break retrace dan lanjut mematikan ini berarti sudah palit reversal. Oke? Oke. Nah, maksudnya Pak Dewi. Terus sekarang itu sejarahnya terbentuknya C. Sekarang turunkan TF. Di dalam skala ABC itu sendiri, berarti A ini tren, B-nya korektif, C-nya tren kan? Nggih. Nah, ayo yang lain yuk, paham yuk? Paham ya? Yang lain? Berarti di dalam A itu harus ada wave komplit, gitu loh. Harus ada wave komplit. Ini A-nya harus ada wave komplit. Ini C-nya, ini tak kasih di TF besar saja. Sip. Nah, ini harga yang diberikan akhirnya ya ketemu flag A, flag B juga, ya kan? Yeah. Tapi flag A, flag B yang lebih terarah karena ada apa? Ada proyeksi secara wave. Tuh. Lebih terarah karena ada proyeksi skala wave itu beda. Jadi ini kuncinya apa toh? Ya kuncinya supaya Anda nanti bisa menahan harga, menahan profit di saat Anda dapat level entry yang benar. Ya kan? Iya. Wis entry-nya benar, profitnya gak kuat ngempet suwi, ya kan? Kan eman-eman, ya kan? Iya. Nah, ini coba. Berarti dengan minornya ini sendiri. Ini tadi A, B, C sampai sini kan? Yeah. Sampai level monthly-nya tadi 61. Berarti di sini harus ada 5 karena A-nya sendiri itu trend. Coba. Ini potensinya membuat di web berapa? Ini 1, 2. Ini harus duduk di level PA, ya kan? 3, 4, dan ke kompletnya C tadi 5. Ini loh nanti yang akan Anda dapat. Oke? Nih, coba. Okay. Dan ini dibaca dengan PA kawan-kawan. Kenapa kok 4 di sini? Karena asumsinya ini 1. Dalam konsep sebuah web 1, 4 itu sendiri tidak boleh di bawah level
Satu. Nah, hacknya 1 itu tidak boleh. Jadi 4 itu tidak boleh di bawah 1. Itu penting banget. Nih. Udah? Apa yang kita lakukan sekarang? Dengan PA-nya jelas. Ya kan? Ini. Ini dengan PA-nya jelas. Sekarang kita turunkan ke TF. Yes, kita turunkan ke TF. 4. Level-levelnya Chandra, levelnya Om Daniel tak lebok nih gini kabeh. Ya kan? Ini pleknya. Ini plek besarnya. Harga ini sebenarnya ini mod plek dan dia ambil mod plek turun dan ini nyentuh DP tinggal ekstrimnya. Oke, ini mod pleknya. Kan gitu kan? Yang di dalam mod plek ini ada DP kecil, di TF kecil. Ini coba. Ini historinya kena pora. Kenging nawe Mbak, PA1. Yes, ini. Ini kayak yang ditandai Nugroho tadi, Nuk. Iya, Nuk. Ini ada break retrace, ini plek B sendiri, ini DP-nya, dan ini DP mod pleknya sudah diteken high. Oke, berarti kita tunggu di situ. Tinggal kita tunggu di situ lepas pet itu mengumumkan apa, kan gitu Om Daniel, ya kan? Kita hanya akan melakukan percobaan sell itu di sini, tapi karena momentumnya nanti akan menaikkan suku bunganya 50 basic point, harga kan kecenderungan dolar turun, karo ini naik kan, ya kan? Iya, Mbak. Ini asumsikan yang kotak ini tak ganti putih. Tak ganti putih seperti ini. Asumsikan ini harga sampai target. Oke? Oke. Bisa harga mencapai target. Buyer membuat beteng. Mana betengnya buyer? Ayo, ini kan betengnya buyer. Nah, ini break retrace lanjut. Ini betengnya bayar. Beteng terakhirnya bayar di sini dan ini adalah plek limit yang sebenarnya. Ini plek limit yang sebenarnya. Dan harga masuk ini, masuk ranah kotak ini harga ke target, ambil DP mod pleknya, tervalidasi. Ini ada level penting. Berarti kita itu akan menunggu buy di sini. Di level ini besok ya, kawan-kawan ya. Iya, Pak. Di level ini. Kenapa kok nggak level bawah Pak D? Katanya kalau bawah itu harga lebih murah. Tidak, karena ini web 1. Harga itu kalau sudah di bawah kuning ini batal setupnya ya. Oke. Di Amerika ngamuk berarti, ya kan? Iya. Jadi kita akan mencari B di level ini. Ini B di situ. Piye enake ditengeri di panah apa di ngene iki? Ngoten mawon, Pak. Ngene iki kesenengan kowe untuk level ya. Tapi kula tasik nahan sel kok niki Mbah scalping mawon. Yo, hati-hati. Iya, ini ya. Ini nanti gambaran kita langsung ke H4 karena apa? Ya, memang akan mencari paus kok, ya kan? Nek karo Pak D iki wis golek paus sih. Nah, engko entry sama-sama. Pius ndang depo engko melo entry iki. Mungkin geno. Nah, yuk. Nih. Jadi kita mencari sesuatu di level-level penting ini. Hanya di level-level penting ini. Kalau arahnya nanti gini. Ini potensi harga itu ambil DP ini. DP di sini yang sering dikatakan level-level Karbite Om Chandra Om Daniel wi. Ini hampir di sini. Mungkin saya belum masuk. Kalau memang 50 basic point, saya akan mikir sell pertama di sini, oke? Tak TPC. Oke? TP ku C malah ya. Itu satu. Terus potensi kedua,
Harga tetap saya tunggu di situ, tapi level saya B beda. Ini tapi level B saya harga termurah di sini. Tetap tak TPC. Ini ya. Oke ya. Kan gitu. Nah, untuk Yusran dan kawan-kawan karena belum kuat, TP-nya di base iki Yus. Engko kaget ini gini. Di base aja dulu. Karena ini ada setelah harga ini ya, kita potensinya. Kalau harga itu sudah ketiga ini tetap korektif. Ya kan? 1, 2, 3 korektif lanjut. Kita ambil potensi korektifnya. Oke? Oke. Tuh. CSS piye? Itu nanti direkam di share di YouTube, Pak. Gak usah di SS ya. Kalau bicara seperti ini berarti selnya di mana-mana dong kalau kelas scalping. Ya Tandra. Kita bisa sell di mana-mana, tapi kalau ingin apa itu hasil lebih ya kita lebih prepare ke B. Kalau anti sell di mana-mana, di sini itu semua akan ada reaksi. Ini CF besar, jadi kita misalkan sell di level-level atas itu pun targetnya kan ya lumayan. Misalkan sell di sini, TP di support resisten ini kan ya lumayan kan? Makanya clue-nya sellnya scalping, B-nya itu hold. Oke, terus marking apa lagi? Ini sudah, forecast-nya sudah. Apa Om? CHF yang bisa mengantarkan kita TP panjang tadi? Nih CHF. Nah ini CHF kan sudah tak bikinkin. Tak bikin ke lama kok CHF kok. Nih CHF. Karu-karuan nih. Nanti kita tunggu di sini. Kenapa kok tunggu di sini? Seperti pelajaran ini kan CP, ya kan? Ini CP. Terus area CP-nya sudah di marking. Berarti ini level pentingnya. Ini level pentingnya. Kenapa kok nggak di ekstrimnya Pak D? Nggak usah ngomong ekstrimnya karena ini harga masih di bawah key level. Berarti cara mainnya nanti kalau CHF tunggu ini broken. Ini ekstrimnya ini tunggu ini broken. 1 pip pun. Retrace di level DP-nya ini. TP-nya ini NCP. Oke? Ini akan panjang loh kawan-kawan. Jangan salah loh. Anda akan ketagihan nanti kalau ini beritanya sesuai. Ya kan? Nanti kalau beritanya sesuai, Anda malah ngomong, ayo Pak D diwaca beritanya Pak D. Kan ini kan? Karena 0,01 pun dapat ratusan dolar loh ini kalau betul. Oke? Terus apalagi yuk? Ini CHF-nya. Ayo requestan tak marking. Ayo gak apa-apa yuk. Uang ini nanti dilihat di YouTube saja ada level-levelnya, cara kerjanya ada. Jangan merasa nanti nggak dapat dari ini. Berarti UCHF hanya mencari yang dolarnya di belakang, kita mencari B, yang dolarnya depan kita mencari sell untuk posisi panjang. Tapi kalau hanya untuk posisi scalping ya sesuai flag base-base-nya scalpingan sesuai yang diajarkan Om Sam. Apa Ndra? Request apa Ndra? Andra. Nanti wong motok ngaji nih. Om Daniel. Om Daniel ki anak Ekgol. Pripun, Mbah? Piye request apa? Nek gol wis, masa gol dibahas nih. Oli Wis to lho. Mari. Scalping-e Mbah. Hah? Scalping-e golek Risa. Scalping kakeane. Scalping udah tak mapping. Scalping ora mapping. Nek scalping kan ya otomatis pakai Om Kadok AB itu sudah bisa loh, Nggih. Sudah bisa. Scalping.
Iya. Nek gimana misalkan tak kasih tip cara marking cepat tuh gimana toh? Marking Nggih. cepat gendang kena di entry kan gitu loh, Iya, iya. Jadi bukan marking edukasi tapi marking entry kan gitu kan. Iya. Coba Pak Robo, ayo. Apa Om Yus? Ndang Om Yus. Nek aku seneng JPY. JJ. Nggih. JJ. Alasanmu apa seneng gue? Dapat kenangan manis kamu dengan Pak itu, Nah aku kenang aku pahit ya karo Pak gue, Nggih ta Pak. Iki nyatane iki ya sak pahit-pahite ya cek gelem, Nah, Saya enggak mempunyai list di situ. Coba ya, ini coba. Cara marking cepat bentang iso dientri ngono ta maksudnya, nggih, leres. Ngono wae. Yes ki langsung, tapi tetap saran saya dari HTF-nya. Iya kan? Sak cepet-cepete iki tetep ke HTF. Wis ki anggap CP. Oke? Oke. Wes iki apa itu PCP-nya? Sip. Iki nggawe iki, duwe iki. Jadi kan? Oke. Berarti iki kepala iki di tempat yang benar, oke? Oke. Nah, berarti kepala iki di tempat yang benar, sip. Karena harga di sini kita fokus di sini. Apakah sudah bisa dibaca itu? Apa diturunkan TF dulu? Nih, ngarep entry masalah itu nek TF gede-gede, omongnya Om Kadok, entry-nya kapan, Mbah? Kan gitu, Ini, coba lihat. Ayo, alasannya Pak D ngotak iki apa, ayo? Harga masuk, keluar sampai target. Paham? Paham. Ya. Turunkan TF lagi. Biar ada lebih sesuatu. Low-nya. Sip. Oke, kalau seperti itu langsung saja retest terdalamnya, break terdalamnya, retest terluarnya. Oke. Kita mempunyai itu. Kita mencari level di atas harga dan di bawah harga. Ditemu nih loh, kayak wis dadi ya, Nggih, kados niku. Ya wis dadi kan, Ini. Jadi terus kita pantau ini. Oke? Oke. Kita pantau ini. Untuk penunjangnya. Kenapa kita prepare itu ya? Karena harga wis manguk-manguk ning kono. Oke, kita turunkan TF lagi. Right. Di situ cari swapnya. Sebenarnya nggak perlu lama, ya. Karena apa? Ya lama karena mungkin 1 jam terbang, keduanya Anda takut salah, ya kan? Iya. Yusron ini kadang-kadang yang ditandai resisten jadi support jadi resisten, kan gitu kan? Ini CP, kalau di CP seperti awal akhir CP dikunci. Ini dibuang ke sana biar orang rusoi. Apakah ada OTM ini clear. Ini CP lagi. Ambil ekstrimnya, low-nya, ini NCP-nya, ini PCP-nya, last FTR kita kunci. Ya sudah, kita sudah mempunyai level-level penting di atas harga. Ini jadi ini siapa marking suwi, Ini ngomong enak marking ini 2 jam jadi, Ya gak apa-apa, memang marking belajar, ya kan? Iya. Ditandai. Yang atas supply, yang bawah Demand. Tandai. Turu omu ya. Boten atas. Nih. Tuh, kayak terus daily, ora hebat loh, Nah, terus ini kan harga sampai di level ini tuh. Sekarang iki jipuk apa sih kan ngono.
Nggih. Ya wis yo. Ngene, dadi to. Mosok ngene. Lah, kuwi. Iki juga apa ngono lho. Yus saya Yus, juga apa Yus? Ayo apa kuwi Om Yus? Nih. Ya tetep dikok DP kan. Pendukungnya ya enak. Lho iki lho wis gak iso marketing ini. Saged. Marketing nek TEP gede rata-rata, ya kan? Nggih. Nih, coba support. Ini break retest sendiri dari ini loh Yus. Oke, ini break retestnya. Kalau seperti ini konsep besar ambil shadownya saja. Atas gimana? Clean. Tuh, tinggal ekstrimnya. Ekstrimnya mana? Kalau seperti ini tandai resisten sama ekstrimnya. Anggap aja KM level. Nggih. Harga ambil yang mana? Duh, ternyata harga itu DP dienggap. Jadi dia itu enggap DP. Itu bukan signal loh, Yus. Nggih. Mbok kira signal. Enggak, maksudku ini bukan signal karena masih enggap sesuatu di dalam base besarnya gitu loh. Nggih. Bedane kuwi. Break atau enggap apapun di dalam base itu ya itu memang perilaku pengambilan order. Bukan berarti signal di dalam mayornya, mungkin signal di dalam minornya kan? Iya. Nih. Berarti setelah harga ke target, kita cari level bawahnya. Ayo, level bawah mana? Cepet-cepetan yuk. Bintang cepet kok. Yusron. Yusron ngejak cepet, Ini. Oke. Ini. Nanti Anda itu harus seperti ini kalau marking. Ini. Ketemu. Yes. Ketemu kan? Ketemu. Wis rasa kakean cengsingeng ketemu. Terus ada swap di mana? Ini langsung seperti itu kayak Om Kajok ini langsung das ini. Break retest, cari resistennya. Break retest, pelebaran flag. Sudah, tunggu di situ. Break yang bawah atau yang atas. Kita akan buy di bawah, saya di atas. Kan you know enggak? Ini target. Kalau buy nanti sini. DP. Ini juga untuk sell. Coba Anda marking cepat dan Anda marking dengan santai. Bagaimana? Ada. Jadi enggak maksud saya gini, maksud saya ada 2 tempat yang Anda marking bareng, yang satu marking edukasi, yang satu marking kayak Pak D ini. Iya kan? Coba. Nanti berarti kalau marking Anda ini hampir mirip dan bisa untuk level entry dan menghasilkan profit, berarti Anda itu sudah bisa di dalam step memandang PA-nya market itu. Jadi keraguan nanti akan ditepis dengan jam terbang itu loh. Jam terbang marking, bukan jam terbang trading. Jangan salah. Siap. Jam terbang trading dibangga-bangga nih. Saya tradingnya saya suwe ini saya oke. Lose ya. Nggih. Mau sapa ada sing ben ngaku trading 2008 ya. Jadi losmu luwih oke. Ini coba. Ini pertahanan terakhir. Apa yang kita lakukan? Oke, langsung. Signal daily ini gitu Yus. Wah, wis jan. Gak umum ya. Yang ini kedawan ini. Nih.
Terus apa yang kita monitor ini tek 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 ada break retest ya. Kalau Anda bingung simpulkan LS-nya, cari sesuatu di dalam LS itu. Oke. Ketemu sesuatu. Ya, ya kan ya? Tuh, press action. Cinta di nek kono kok Om. Tapi itu. Iya, iya kan. Ya udah. Ini yang diciptakan, DP yang diciptakan, ini ekstrimnya, harga terakhir, pertahanan terakhir. Ya sudah, di situ. Kita akan mencari sesuatu di level-level penting tok. Kita kesampingkan level yang tidak penting. Gitu. Ini ya. Saya ngerti, gue senani ponakamu ngerti berat ya. Ponak aku lah mesu, lali. Yusan dah gelem ngelengke, Yus. Enggak sampean merasa dikai edukasi nek teman trading lali ya, Ya, semoga lekas sembuh sakit. Anu, terjadi panitiane Pak Jokowi. Iya. Berarti tindakan kita apa? Ya kalau tindakan yang tindakan benar dan tidak konyol ya. Kan ada tuh tindakan sing konyol. Enak loh tindakan sing konyol. Tindakannya Chandra kan sering konyol ya. Nih, kita itu hanya akan menunggu harga, reaksi harga sampai di sini, ya? Oke. Gue konsepnya nek Chandra wis FTR, ya kan? Iya. Terus ini penting nggak? Ekstrim. Kalau saya enggak, kan itu kan? Iya. Saya lebih ke DP ini. Oke. Ya udah, di sini. Harga ke atas sudah mencapai target, ini tahanan, kalau tahanan ini jebol, ini yang diuber pertama, bukan ini ya. Ya seluruh kita, Yus. Gitu. Nah, terus kalau seperti ini misalkan, apakah kita harus buy di situ, Pak D? Ya tidak, tetap tunggu reaksi. Berarti konsep ini bisa kalau kita dapat buy di sini, jadi TP-nya sono. Tapi kalau ini nanti di broken, yang ekstrimnya ini loh ya. Ekstrimnya ini di broken. Oke. Ingat, ini membuat low baru. Ini sudah di broken. Low ini tidak berarti apa-apa buat saya. TP-nya mana? LS ini. Ini. Nih, oke? Oke. Ngono loh, Yus. Enak kan? Enak kan tadi. Cepet lah. Cepet banget. Nah, terus misalkan gimana Pak D yang ini. Loh, itu bonus untuk Anda. Anda itu sudah sah di sini. Tapi kan mbuh kapan kan? Yeah. Ini level sell seperti tadi yang saya sampaikan. Prioritas utama ini, prioritas kedua modplek sudah diteken ini. Terakhirnya ini berarti lebih ke sini. Prioritas utamanya ini. Oke? Tuh. Oke. Nah, prioritas utama itu dan Chandra jangan salah. Direct FTR ini sebagai apa enggak? Konfirmasi ya. Tuh. Kalau dapat saya di sini, ya jelas support become resistant. Ini ada support penting, ada sub resistant penting. Di sini ada base, ya TP-nya cukup di situ. Orang kok mbok TP gini, gitu loh. Ya, gimana nanti saya berharap Anda itu bisa marking cepat seperti ini, oke? Oke. Nah, baru ya. Baru setelah itu kita masukkan unsur apa enggak? Unsur pendukung, ya kan? Unsur pendukung harus masuk. Apakah level ini, terus ada level pendukungnya masuk secara senengamu, Yus, ya kan? Apa?
Angle pink. Oh, Om Sarip, senengane Om Sarip, ya kan? Misalkan, coba ini ada high, ini ada low, ya kan? Ini high, ini low. Kita tarik, ini high, ini low. Coba kita tarik pibonya Castle. Jangan salah, ini yang punya hanya Castle. Pibo Eden katanya. Dijaluk ponak aku, Ndra. Ya, ini coba. Sip. Level entry kita itu di level 61, level pibo. Oke? Oke. Kurang kuat piye. Sip. Sekarang minornya. Baik lo di sini. Tarik lagi pibonya Castle. Baik lo-nya. Coba. Ini. Level TP kamu itu potensi order flow di merah-merah ini. Oke? Oke. Iki loh. Kotak-kotaknya tanpa dijawil ke ya manut karo level pibone Castle iki lho. Iya. Iya. Gak sulapan iki. Iya kan? Iya, Pak. Tuh. Bercanda teko apa mumpung Pak Din demek pibo. Ya gak apa-apa. Lihat sekarang ini enggak. Kepala ini dalam konteks PA sudah benar. Kepala ini karena sudah target. Tapi secara pibonya apakah sudah targetnya benar di situ? Lihat sini. Indra, mumpung aku demen takon dong tak sauri. Ini ada manipulasi kan? High, low, higher back dan akan di broken. Kita kunci dari minornya dulu. Si B-nya itu, oke? Oke. Sip, didelok gue, si B-nya didelok. Loh, ini. Oke. Oh, berarti ada base di sini, betul. Karena ada CB lagi, coba tarik lagi. Ini CB kan, tarik lagi, oke? Iya, oke. Paham ya? Iya, Pak. Untuk target panjangnya. Benar kan? Nih coba. Apakah target panjangnya ini yang notabene-nya add order di atas flag, DP di atas flag secara OOTM-nya Om Sam? Iya, no. Pasti. No. Digeret no. Seret. Nah, coba. Nah, coba. Ini target sebenarnya. Oke, Om Daniel? Siapa deh? Ya, siap. Oh, neng Solo, gampang. Neng Solo tak privat iki, oke? Nah, ini kan. Ini ini karo Pak Kadok narik pibo double ngono kuwi, Pak. Ya kan? Loh, yang ini ya. Nanti semua tak kasih, tapi syaratnya PA-nya genah sih, ya kan? Oke. PA-nya urung genah kok. Ini coba. Terus tarik dari sini. Sekarang kita monitor ini. Monitor iki. Kenaikannya kok ini iki. Berarti ini harus benar. Ini harus benar. Ya kayak mau enggak? Si B. Ada si B. Tarik. Seret. Nih. Coba. Di 161 kan? Pateni. Terus ini. Tarik lagi ke bawah untuk monitor ini. Ada dominan katanya Om Daniel. Sip, 161 kan? Iya. Weh munggayar mbok delok nganggo model piye ke Uber, Ini minornya tarik sini. Sip. Nih, delok ning dhuwur kae. Loh. Loh, ya kan? Iya. Iki loh. Ini coba. Level penting juga kan, ternyata dia nguber level penting, makanya target berikutnya tetap iki ya. Sip. Pelan-pelan saja, yang penting ini cara marking yang cepat, jadi enggak anu. Nanti saudara itu yang penting harga sekarang di mana, baru kita cari dia mau kemana sesuai PA-nya. Kalau seperti ini kan tahu ini beteng, ya kan? Beteng. Kalau beteng ini dibroken, dia tetap ke beteng selanjutnya. Kan gitu. Karena kepalanya sudah pas, baru ambil skala mod flag-nya. Yus, ini kan mod flag itu, Yus. Oke. Nah, akhirnya apa? Target selanjutnya ini. Ini adalah DP sebenarnya.
Sip. Itu DP-nya. Hanya kita tunggu di situ kalau ingin dapat apa? Profit yang memadai, ya kan? Iya. Nek timo mbur scalping ngomongnya Dania scalping kok di marking. Yo AB-ne Om Kadek wis cukup, ya kan? Oleh market itu oleh entry ini. Memang ini sebenarnya indah loh, indah maksud saya dalam skala untuk scalping ya. Anda itu sudah dibekali ilmu yang luar biasa. Karena memang untuk flag A, flag B itu sudah work kok untuk scalping. Asli sudah work. Iya, iya. Sudah work. Coba. Ini. Coba. Misalkan girl ya. Ini. Nek girl ki aslinya delok YouTube kayak gongbar loh. Iya tak? Dereng, nggih. Ngapain dadak kon morkas girl, Lah delok YouTube Pak D sak momoe lho, Nah, YouTube ra nate diinceng belas lho, Tak inceng kok Mas. Mosok, Mungkin lho. Incengen YouTube. Digekne YouTube wong tuwek gak diinceng, Engko nek aku mau gawe konten piye, Ya, itu berat. Nah, ini. Nih. Wes, kuwi kelune ning kono. Langsung wong ya scalping kok arep diapakne, Nggih. Jaluk podcast kok scalping. Mateng aku. Iki rego kadung ning dhuwur iki lho, gak iso lho, gak gelem anu iki lho. Nggak Gelem teko. jak kompromi iki lho. Dasare aku ora patek oleh scalping bumbu, Nih. Hati-hati. Ini hati-hati. Kenapa hati-hati kan gitu. Nggih. Ini harga sebenarnya base besarnya kan ini. Ini base besarnya, ini base besarnya di dalam sebuah, ini ada CP ya, ini ada CP. Aku sesuk ngiring nganten ya. Teng pundi, Pak? Enak salah satu koncoku EO no anak ini apa nikahke anake. Oh, nggih. Nah, ini sip tuh. Kalau seperti itu gimana? Ini ya. CP ini penting seperti yang kita bahas berkali-kali, itu penting. Ini akan menjadi level penting juga. Sedangkan harga itu di sini. Harga di sini. Harga sudah mendekati level penting. Ya kan? Nggih. Sikap kita gimana? Ya jadikan level penting itu clue. Jadikan level penting itu clue. Terus clue ya di TF yang lebih besar dong. Kalau kita mencari sesuatu ya mencari yang agak lumayan di atasnya. Ini di sini rapat banget ya, langsung ada OTM di sini. Jadikan itu sebagai ruang tunggu kenaikan. Nih, wes. Terus si jane iki ya daily nak aku, Lho maksudku ngene. Maksudku. Nggih. Karena ini kan nggak orang-orang itu nggak akan melihat toh, kalau nggak di HTF, ya kan? Nggih, no. Nggak melihat. Kita anggap CP skala besarnya. Ini CP. Namanya CP berundak. CP jenisnya wakeh. Jangan salah. Quasimodo itu sebenarnya juga CP. Ini loh maksudnya Pak D. Nih. Sip. Wes iki dihapus wae. Jadi menemukan hal penting itu dua. Nih. Yang atas itu adalah persimpangan PCP dan NCP-nya dalam CP besarnya. Oke? Oke. Tuh. Sip. Nah, iya wes. Ngono kuwi.
Ya jadikan itu opportunity, tunggu wae. Tunggu level penting ini dipatahkan. Tunggu level penting dipatahkan dengan asumsi mana? Ini kayak tekniknya Chandra. Asumsi ini tetap yang di pack out. Iki wis di pack out bro. Sampun. Bisa kan? Bon. Wes. Ya piye sikape nek ngene iki? Masa dadak ngomongi ya? Tuh. Ini ya. Nih, coba. Apa tindakan kita? Ya biar level penting itu biar beridentitas dulu, berpredikat kalau dia sudah dibroken, FTR ini dikunci. Oke? Oke. Ini ke larine nak arbe. Itu. Terus potensi kedua, karena ini sudah hinggap, dia bisa turun. Kita manfaatkan ini. Oke? Oke. Sesuk tangi turu, nggon kuwi ketrigger ndra anu. DPP AUD iki tak umbar iso ketrigger to ya. Masalah kayak sesuai pora karo fundamental. Itu nanti kalau ini jangka panjang juga karena kalau ini dibroken dia tetap akan lari ke sana. Iya kan? Nggih. Jangka panjang. Terus untuk validasi terakhirnya ini orang-orang itu sebenarnya banyak tunggu di sini loh. Nggih ya, banyak yang nunggu di situ. Sini, level-level pentingnya di sini. Jadi buy terbaik gold itu sebenarnya di daerah itu. Nah, ini jangan buat acuan teman-teman, nanti ada di YouTube saya. Jadi nanti kalau dia ini level ini nanti dienggap, break, retrace ke sini, tetap ini baru buy yang memberikan profit yang sebenarnya. Oke, gitu aja dari saya. Wes ngono ya. Makasih ya. Iya, Nanti karena kayaknya sudah pada capek dan mau nonton bola. Pun ini mengke, Mbak. Wih, kok Daniel. Kalau mboten mudeng balok Pak Dik bisa niku mboten. Aduh ya belas ya Om. Koncone do fotoan bal kula mboten mudeng balok. Ya wingke gak melok anu Pak Jokowi ya, Pripun Pak Dik? Gak melok delok kirape. Oh, mboten Pak Dik. Dino niki wau nang gereja enjing siang sore. Ngantos ketelan mulan. Oli ngene wae. Nunggu rono. Nggih. Ya. Siap. Nek duwe sel aja apa-apa nih. Aslentik iku pengen kena sel, dikukuti wae jana. Nggih. Piranda, kowe selama dolanan oli profitmu ngalahi gol. Nggih, Pak. Walaupun BP Pak Dik oli Pak Dik. Walaupun Pak Bu oli nih bali modal. Alhamdulillah. Saiki 0,01 kok iso profit $110. Yus. Yus Ran. Kowe pengen ora Yus? Pengen. 0,01 profit $110 Yus. Oh iya. Kecil nih Itu kalau nggak oli nggak bisa, ya kan? Ya saingan terdekatnya Nasdaq nih. Udah wi. Nasdaq nawak. Ya udah gitu aja, selamat istirahat dan hati-hati. Hati-hati nanti kalau Senin jangan keburu masuk market, minimal masuk market di US Open. Minimal di US Open kalau mau main-main. Tapi kalau mau long ya tetap nunggu habis Selasa, habis news. Ya. Jadi jangan coba-coba Yus engko penak setup ae jam 09.00 esuk entry. Ya. Jadi wanti-wanti saya minimal masuk market sak gatel-gatele tangane tetap nunggu US Open ya. Ya. Jadi nunggu US Open. Sebaik apapun ada signya di hari Senin jangan ambil karena potensi gapnya luar biasa.
Potensi gap ada. Satu, keduanya memang ini low liquidity. Hati-hati. Wong kono wong gede-gede bos-bos wae wedi mlebu kok awake dhewe kekendelen mlebu kan ya lucu. Ya udah itu aja. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ade. Yuk.